Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa wa'ada al-amanah wa nasaha lil-ummah hatta tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Qala Allah ta'ala fi mukamil tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقاله أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما بعد jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada yang lebih pantas pada kesempatan siang hari ini selain kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kesempatan kepada kita, baik kenikmatan kesempatan hidup kita di dunia, kenikmatan sehat iman, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita, baik kebutuhan duniawi kita dan terlebih untuk ukhrawi kita. Dan semoga siap apapun langkah kita selalu diiringi dengan rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari sama-sama sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya, membimbing kita semua sehingga sampai detik ini kita dapat mengenal Allah, mengenal tauhid, dan dapat melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan yang diinginkannya. Dan semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya mujibas sa'in. Dan pada kesempatan yang mulia ini pula, marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan takwalah kita ini hidup menjadi berarti. Dan hidup kita inilah, saat inilah penentu masa depan, yaitu akhirat. Ketika di dunia ini kita sudah merasa aman, kemudian kita tinggalkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti di akhirat akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dan keimanan ketakwaan itu tidak akan bisa sempurna, tidak bisa bertahan dan bertambah kecuali dengan ilmu. Dikarenakan ilmu itulah sebagai pusat sentralnya sebuah ilmu dapat meningkatkan keimanan seseorang. Dikarenakan tanpa ilmu iman itu akan hilang. Di sinilah salah satu ulama Al-Khalil bin Ahmad, beliau berkata sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dan juga Ar-Razi dalam tafsirnya, bahwa seseorang jika sudah mendapatkan ilmu, maka terkait dengan ilmu inilah seseorang dibagi menjadi 4 karakter. Yang pertama, beliau mengatakan rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri fa huwa 'alimun fattabi'uhu. Karakter orang yang pertama terkait dengan ilmu adalah seseorang yang memiliki ilmu, wa huwa yadri, dan dia merasa, dia sadar bahwa dia memiliki ilmu sehingga dia mengamalkan ilmunya.
Maka beliau mengatakan, fahuwa alimun fattabi'uhu. Maka orang seperti inilah yang disebut dengan alim. Orang inilah yang disebut dengan orang yang berilmu. Maka ikutilah mereka. Jika kita teliti dari perkataan beliau ini, yang disebut dengan ulama tidak cukup hanya mengandalkan, tidak cukup hanya orang memiliki ilmu, tetapi harus menyadari bahwa dirinya itu adalah orang yang berilmu kemudian mengamalkan dalam kesehariannya. Itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat atau yang disebut dengan alim. Maka beliau menghimbau kepada kita semua bahwa orang yang berilmu kemudian dia menyadari bahwa dia itu adalah orang yang memiliki ilmu, kemudian dia mengamalkan sesuai dengan ilmunya, maka inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Ilmu yang dimaksud di sini adalah tidak hanya orang menghafalkan ilmu, tetapi orang yang mengamalkan ilmunya. Itulah yang disebut dengan alim, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dan inilah tingkatan para ulama salafus saleh, di mana mereka ketika mendapatkan ilmu baik sedikit atau banyak selalu diiringi dengan amal. Maka salah satu sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami tidak berani menambah hafalan Al-Quran kami 10 ayat yang sudah kami hafalkan sebelum 10 ayat yang sudah kami hafalkan kami amalkan dalam keseharian kita, keseharian beliau, kemudian barulah menambah 10 ayat kemudian. Inilah karakter yang pertama yang dimiliki oleh ulama, terutama dimiliki oleh salafus saleh para sahabat, sehingga ketika mereka mendapatkan ilmu maka langsung dipraktekkan dan mampu untuk menjadikan dirinya pribadi yang baru dikarenakan ilmunya yang baru. Itulah karakter yang pertama. Dan beliau mengatakan ini adalah karakter yang terbaik di antara yang lainnya. Kemudian yang kedua beliau mengatakan, rajulun yadri wa huwa la yadri annahu yadri wa huwa naimun fa ayquluhu. Karakter yang kedua adalah rajulun yadri, seseorang yang memiliki ilmu, wa huwa la yadri, akan tetapi mereka tidak menyadari bahwa dia itu memiliki ilmu sehingga tidak mengamalkan ilmunya. Maka beliau mengatakan orang yang memiliki karakter seperti ini adalah seperti orang yang lagi tidur. Tugas kita ketika menemukan orang seperti ini adalah fa'ayquluhu, maka bangunkan dia, ingatkan dia, dikarenakan dia sudah memiliki ilmu, hanya dia terlena dan tidak mengamalkan ilmunya. Jadi karakter yang kedua adalah rajulun yadri, dia memiliki ilmu, wa huwa la yadri, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia memiliki ilmu, sehingga apa yang mereka hafalkan dari ilmu-ilmu itu tidak diamalkan dalam kesehariannya. Dan ilmu inilah yang bisa jadi akan menjadi murah nantinya di akhirat. Dikarenakan ilmu, jika kita hanya menghafalnya tetapi tanpa mengamalkannya, Allah pun sudah berfirman, masalul ladzina humilu tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsali himari yahmilu asfara. Ibarat bagi orang yang membaca Al-Quran dan bahkan mampu memahaminya tetapi tidak mengamalkan apa yang telah mereka baca dan pahami, maka orang tersebut bagaikan keledai yang membawa kitab di atas punggungnya. Dan berat tanggung jawabnya ketika seseorang yang banyak ilmunya
tetapi kesehariannya perilakunya jauh dari orang-orang yang berilmu. Di Al-Quran sudah diterangkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ketika kita sudah membaca ayat ini berkali-kali kemudian kita pahami, ayat ini menegaskan kita dilarang untuk selalu berbanyak suudzon, berburuk sangka, kemudian memata-matai sesama semuslim, kemudian diakhiri dengan riba. Ketika ayat Al-Quran sudah mengatakan seperti ini, kemudian kita sudah memahami, tetapi kita masih melakukan hal tersebut, maka kita masuk dalam kategori ini. Kita sudah memiliki ilmunya, tetapi belum mengamalkan dalam kesehariannya. Dan ini sudah diceritakan di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf yang menceritakan tentang beberapa orang Bani Israel yang terkenal dengan Bal'am bin Ba'urah. Beliau ini diberikan satu kelebihan dibanding yang lainnya, yaitu doanya setelah mustajabah, dan dia memiliki ilmu yang sangat tinggi, sangat luas. Tetapi dengan keilmuannya itu justru menentang apa yang dibawa risalah oleh Nabi Musa alaihissalam. Sehingga dengan kecerdasan beliau, dengan ilmu yang dia miliki, maka Allah mengibaratkan kamatsalil kalbi tahdir alaihi yalhas aw tatruku yalhas dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang tersebut dikarenakan memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya bagaikan anjing ketika dia dihalau ataupun dibiarkan tetap menjulurkan lidahnya. Artinya tidak ada efeknya dalam keseharian dia. Antara orang yang berilmu dengan tanpa ilmu, perilakunya sama. Itulah yang sering diwanti-wantikan, yang diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya setiap ilmu kita bertambah, maka amal kita pun akan diusahakan untuk selalu meningkat dan bertambah semakin baik. Kemudian karakter yang ketiga kata beliau adalah rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri wa huwa jahilun fa huwa mustarsyidun fa arshiduhu. Karakter orang yang ketiga adalah orang yang belum memiliki ilmu, orang yang tidak memiliki ilmu, tetapi dia menyadari bahwa dirinya itu adalah belum tahu dan belum mengerti tentang suatu ilmu, kemudian dia berusaha untuk mencarinya. Maka kata beliau, orang seperti ini adalah orang yang butuh petunjuk. Jika kita menemukan orang yang seperti ini, berilah dia petunjuk. Dan ini kata beliau masih dalam kategori orang yang baik, dikarenakan dia masih menyadari bahwa dalam dirinya belum memiliki ilmu. Kemudian dia berusaha untuk mencarinya, mencari tahu, sehingga dia beramal sesuai dengan ilmunya tersebut. Kemudian karakter yang keempat adalah rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri fa huwa jahilun fajtanibuhu. Kata beliau, karakter orang yang keempat ini adalah orang yang tidak memiliki ilmu dan dia tidak sadar bahwa dirinya itu adalah orang yang tidak memiliki ilmu, sehingga dia tidak ada usaha untuk mencarinya. Maka orang seperti ini adalah orang yang bodoh. Bahkan Ar-Razi menambahkan fahuwa syaitan, orang seperti ini adalah terpengaruh oleh syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah orang-orang yang seperti ini. Artinya orang yang selalu menyadari bahwa dirinya belum memiliki ilmu, kemudian dia mencarinya, itu masih dari golongan orang yang baik, daripada orang yang tidak memiliki ilmu tetapi tidak menyadari bahwa dirinya adalah orang yang tidak memiliki ilmu. Dan biasanya orang yang seperti ini adalah orang yang
tidak mau menerima nasihat orang lain dikarenakan merasa paling bisa dan paling tahu di antara yang lainnya. Ibnu Mubarak menegaskan, memberikan nasihat kepada kita, la yazalul mar'u 'aliman ma talaba al-'ilma fa idza dhanna annahu qad 'alima faqad jahila. Ibnu Mubarak menegaskan, orang selama masih ada keinginan untuk mencari ilmu, berarti orang itu adalah menuju orang yang alim, menuju orang yang berilmu. Tetapi di saat mereka sudah merasa bahwa dirinya cukup dengan ilmu yang dia miliki, maka saat itulah dia sudah mulai bodoh. Kesimpulannya adalah, untuk menuntut ilmu kita tidak boleh ada kata finish, harus selalu terus sampai akhir hayat kita. Itulah yang diterangkan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, belajarlah ilmu, terutama dari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, dari mulai kita kecil hingga nanti wafat, artinya meninggal dunia. Demikianlah karakter yang disampaikan oleh Al-Khalil Ahmad, yang disampaikan kepada kita. Semoga kita mendapatkan nikmatnya, sehingga kita selalu beristiqomah untuk selalu menuntut ilmu, sehingga kita dapat istiqomah dalam menuntut ilmu, terutama ilmu syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu an la ilaha illallah abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tasrat 'aynun bi nawrin wa 'udhun bi khabar. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.